A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Tegal ketika sakit gigi, obatnya jamu ditambah dengan roti. Kini tinggal 2 hari lagi kita akan bertemu tamu yang dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tinggal 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung yang udah kita tunggu berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Kita tungguin biar kita bisa berjumpa. Dan untuk bertemu dengan itu, apa yang sudah kita siapkan? Sudahkah kita siap memaksimalkan waktu yang dinanti? Sudahkah kita sudah siap mempersiapkan amalan-amalan untuk mengisi bulan yang agung tersebut? Jangan sampai ketika nanti kita Allah takdirkan berjumpa, justru kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai nanti kita termasuk dalam doa malaikat Jibril. 3 doa malaikat Jibril yang beliau yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah celakalah bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan pengampunan. Yang kedua, celakalah bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW dan dia tidak bersalawat. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang yang dia tidak bisa berkhidmat kepada orang tua padahal ia masih ada. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril ini. 3. Pertama, ketika ketemu bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya, maka dia menjadi orang yang celaka. Dan yang kedua adalah ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW dan ia enggan mengucap bersalawat. Dan yang ketiga adalah ketika ia mendapati ada orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, tapi dia tidak berkhidmat, tidak memanfaatkan waktu itu untuk bisa mendapatkan ridhonya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain, wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah adalah ada di ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga berada di murkanya orang tua. Cuma 2 tujuan kita, surga dan neraka. Dan itu berada di keridhaan kedua orang tua. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 2 hari menuju bulan Ramadan ini, di bulan Sa'ban yang masih bisa kita ambil keberkahannya, maka mari kita semakin hari semakin disiapkan. Kalau sekarang masih malas tilawahnya, yuk minta sama Allah biar tilawahnya menjadi penuh dengan semangat. Kemudian yang sedekahnya masih enggan, masih sulit, minta sama Allah, ya Allah biar dimudahkan, biar Allah yang menghilangkan rasa kikir ini. Karena sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan wa may yuqashuha nafsi dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka dialah orang yang beruntung. Karena orang yang pelit itu adalah orang yang merugi. Dia dikasih harta sama Allah, dititipin harta, sedangkan Allah berfirman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari apa yang kami berikan rezeki kepadamu. Tapi dia enggak, padahal Allah yang ngasih. Dan sejatinya ketika kita berinfak, kita memberi, bukan berkurang teman-teman, bukan. Ini yang salah. Kadang kita
berpikiran ketika kita bersedekah, kita mengeluarkan harta kita dalam jalan Allah itu berkurang. Nah ini dia, disitulah setan ini membisik-bisikan manusia. Yuwaswisu fi sudurinas. Dia selalu ingin agar manusia ini menemani dia di neraka. Makanya hal-hal yang baik yang kita akan lakukan tuh selalu diikut sertakan dengan bisikan-bisikan setan bahwa hal-hal yang tadinya kalau menurut keimanan itu adalah kebahagiaan, dibikin tidak bahagia. Sedekah dipikirkan, dihadirkan dalam pikiran kita, oh berkurang berhartanya, hartanya kurang, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kita menjadi enggan untuk bersedekah. Nah ini dia teman-teman. Disinilah butuh yang namanya pertolongan Allah. Agar kekuatan yang kita miliki yang ala kadarnya ini dikasih sama Allah. Diberikan kekuatan. Karena kalau sudah Allah yang kasih kekuatan, sebesar apapun ujian, sebesar apapun godaan, insya Allah kita bisa melaluinya. Dan itu akan kita dapati ketika di bulan Ramadan. Meskipun di bulan Ramadan ini yang namanya setan itu terbelenggu, diikat, kan begitu. Setan tuh diikat, dan kalau misalkan dari sekarang udah nggak dibiasain untuk bisa mengalahkan bisikan-bisikan setan yang keluar, masuk ke dalam telinga kiri, kemudian ke telinga kanan. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu, maka boleh jadi itu menjadi kebiasaan tersendiri yang meskipun setannya dibelenggu, tapi kita masih melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena kita tuh butuh sama Allah setiap waktu, setiap saat. Nah, kalau seperti sekarang aja, kalau Allah nggak kasih kita untuk bernafas, untuk melihat, untuk mendengar, nggak akan bisa kita mendengarkan video ini. Nggak akan bisa kita saling sapa menyapa. Nggak akan bisa kita bisa berinteraksi. Oleh karenanya, Allah adalah segalanya untuk kita. Apapun masalahnya, apapun kebutuhannya, dimanapun kita berada, maka jadikanlah Allah tempat berlindung, tempat memohon, dan tempat meminta. Sahabat-sahabatku yang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, meskipun 2 hari, tapi kita harus meminta. Karena kita tidak tahu usia kita apakah sampai tidak 2 hari. Jangan 2 hari. Sehari. Apakah kita masih bisa ketemu besok? Atau jam kemudian apakah kita masih hidup? Kita nggak tahu. Maka doanya apa yang sudah familiar. Ini udah sering kita dengar kalau imam-imam berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu karena ini bulan Sya'ban, makanya doanya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Padahal 2 hari lagi. Tapi doanya tetap seperti itu. Kalau yang familiar kan dari bulan Allah berkahilah fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Rajab, Sya'ban, kemudian disampaikan ke bulan Ramadan. Nah ini adalah sebuah harapan, permintaan kepada Allah. Karena sekali lagi, yang memiliki nyawa, waktu untuk kita itu Allah. Allah yang kasih kita. Apakah kita usianya panjang atau pendek, Allah yang kasih. Bukan makanan yang nikmat dan sebagainya. Bukan juga maksudnya makanan itu bebas saja. Tapi ia akan menjadi jembatan agar kita bisa panjang usia. Sebagaimana yang sering digembar-gemborkan, disampaikan oleh Ustadz Zaidul Akbar. Bagaimana pola makanan yang sehat sehingga ia bisa mengantarkan untuk usia yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Dan memang sekali lagi nggak mudah. Kalau yang pernah ketemu Dr. Zaidul Akbar, aduh seakan-akan ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Tapi seperti itulah kesehatan. Dan memang meski nggak mudah, tapi itu adalah perjuangan. Mudah-mudahan
tidak mudah menurut kita. Ketika Allah kasih kita kekuatan, kemampuan, maka itu akan menjadi mudah. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang tinggal 2 hari lagi, dan kita bisa mengisi bulan tersebut dengan amal yang maksimal, sehingga kita bisa keluar nanti di bulan Ramadan dengan keadaan yang penuh semangat maksimal. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.